Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari-hari ini kita menyimak, membaca, melihat apa yang terjadi di China. Virus yang menyebar tanpa keinginan manusia. Tapi itu terjadi. Allah Azza wa Jalla tatkala menurunkan sebuah bala, sebuah petaka, bencana, musibah, apapun bentuknya. Di antara hikmahnya adalah agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Semua keburukan yang terjadi adalah disebabkan ulah manusia. Kalau bukan karena maaf Allah yang Allah berikan, maka niscaya tidak akan tersisa pun makhluk di muka bumi ini. Tapi Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada manusia. Masaibu qaumin 'inda qaumin masaib. Pepatah Arab mengatakan musibah yang menimpa suatu kaum, buat kaum yang lainnya ada faedahnya, ada hikmah, sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menanti musibah itu datang kepada kita. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad. Kita sampai kepada pembahasan tentang Sayyidul Istighfar. Tentang bagaimana seorang hamba seharusnya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita kerjakan, atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang mungkin sebagian kita tidak sadar bahwa musibah yang menimpa dia adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpa dirimu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Tidak menanti melakukan dosa besar baru hamba beristighfar. Kita lihat nih, Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Husain an Hilal bin Yasaf an Zadan an Aisyah radhiyallahu anha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat duha. Ini di rumah kejadiannya. Kemudian apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kita sering dengar ada doa setelah sholat duha. Allahumma inna duha'a duha. Itu doa tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau berdoa, memohon silahkan. Tapi menjadikannya sebagai sebuah sunnah selesai sholat duha, maka diperlukan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Aisyah menceritakan yang dibaca oleh Nabi SAW selesai salat duha adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan terima taubatku, atau beri aku taubat. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Berapa kali Nabi membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. 100 kali beliau membacanya. Jamaah rahimakumullah, para ulama berbincang tentang perbedaan antara istighfar dengan taubat. Di antara mereka seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, istighfar itu untuk yang telah lalu. Sedangkan taubat untuk yang akan datang. Dan istighfar itu muqaddimah untuk orang bertobat. Karena bertobat itu menyesal atas apa yang dia kerjakan. Penyesalan itu mengantarkan dia untuk meninggalkan dosa itu pada saat itu. Ini tobat. Kemudian syarat tobat, dia berazam untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Sedangkan istighfar berdoa, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang istighfar disebutkan sendirian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Dan juga Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, mengatakan kepada mereka, laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Kenapa kalian gak istighfar minta ampun sama Allah? Supaya Allah merahmati kalian. Ada yang bergabung antara istighfar dengan taubat. Seperti firman Allah, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian, kemudian dan bertobatlah kalian. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, apabila istighfar disebutkan sendirian, tanpa kalimat taubat, maka istighfar itu harus mengandung taubat. Bahkan dia taubat sebenarnya. Karena kalau orang astagfirullah, dia terus melakukan dosa, berarti dia main-main dalam memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau disebutkan istighfar dan taubat, maka istighfar doa mohon ampun dan taubat seperti yang tadi sudah disampaikan. Nabi alaihissalatu wassalam yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan yang akan datang, beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti beristighfar dan bertobat. Kapan? Setiap hari. Hadits Sayyidul Istighfar disebutkan kembali oleh Al-Imam Bukhari
Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Husain qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah qala haddatsani Bushair ibn Ka'ab al-Adawi qala haddatsani Shaddad ibn Aus عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi alaihissalam bersabda, Sayyidul istighfar, istighfar yang paling indah, tuannya istighfar, pemukanya istighfar, ayyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nih yang udah pernah kita bahas di hadis nomor 617. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah yang menciptakanku, engkau adalah yang memberikan rizki kepadaku, segalanya darimu, dan aku akan kembali kepadamu. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya engkau. Engkau menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Aku di atas perjanjian dan janji-janjiku sesuai dengan kemampuanku. Aku di atas akad dan janji-janji sesuai dengan kemampuanku, dan aku berlindung dari kejahatan apa yang aku perbuat. Aku mengakui untukmu nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan aku mengakui pula dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka ampuni aku ya Allah. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Karena engkau lah Tuhan. Engkau lah Rabb. Engkau lah yang menciptakan. Engkau lah yang punya hak untuk mengampuni. Dan engkau yang punya hak untuk menghukum dan memberikan azab. Man qalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang membaca doa ini di siang hari, penuh keyakinan. Ingat, penuh keyakinan. Artinya istighfar dibaca harus dengan hati. Istighfar diucapkan oleh seorang hamba harus berdasarkan keyakinan. Bukan hanya ucapan tanpa makna. Karena ada orang yang mengulangi-ulangi bacaan dia. 100 kali dia membaca apa yang dibaca Nabi alaihissalam selesai salat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia baca. Dan dia tidak menghayati apa yang dilontarkan dengan lisannya, maka nggak ada artinya. Hanya sekedar ucapan lisan. Maka disebutkan oleh Nabi alaihissalam, barang siapa yang membacanya muqinan biha, penuh dengan keyakinan atas apa yang dia baca, dapat apa? Famata min yaumihi, dia bacanya di siang hari, kemudian dia mati pada hari itu qabla an yumsi, sebelum mentari, sebelum masuk sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Syaratnya yakin. Bagaimana dia menyebutkan, ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu, mengakui dosaku, ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan burukku. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha, barang siapa yang membaca di malam hari, yakin dengan apa yang dia baca, famata qabla an yusbih, kemudian dia mati sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Tunggu apa kita? Kalau udah dijanjikan seperti ini, masih nggak mau baca,
Maka yang belum hafal, silahkan menghafalnya. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Tapi hendaklah engkau menghafal bersama artinya, agar engkau meyakini apa yang engkau baca. Di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hafiz qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Burdah sami'tu al-Aghar rajul min Juhaynah yuhaddithu Abdullah ibn Umar atau yuhaddithu an Abdullah ibn Umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Nabi mengatakan, hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Mi'ata marrah. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Apa kita nggak punya waktu untuk beristighfar? Jamaah rahimakumullah. Ketika manusia melakukan dosa, dosa itu akan membuat nokta hitam di jantungnya, di hatinya sini. Satu nokta hitam. Ketika dia bertobat dan beristighfar, maka nokta itu akan hilang. Dibersihkan hatinya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menambah dosa, gak tobat, maka bertambah nokta hitam itu. Ada orang yang hatinya sakit karena dosa-dosa yang bertumpuk sehingga tertutup hatinya. Sulit menerima kebenaran, sulit melakukan ketaatan. Maka tatkala engkau merasa berat melakukan ketaatan, sulit untuk membaca Al-Quranul Karim, berbuat kebaikan, maka bisa jadi penyebabnya adalah dosa-dosa. Maka perlu dibersihkan hati. Duduk istighfar. Hitung. Sahabat menghitung. Dari mana kita tahu jumlah istighfar kita sudah 100 kali? Kalau kita tidak menghitungnya, kita hanya memperkirakannya. Kemudian di sini ada hadis lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Ya, ini hadis Al-Aghar Al-Muzani, bahwa Rasul SAW, jadi tadi yang dikatakan bahwasanya ada Al-Aghar, salah satu orang dari Juhaynah, dia termasuk sahabat. Dia menyampaikan kepada Abdullah bin Umar hadis ini. Al-Aghar Al-Muzani, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya terkadang itu hatiku seperti ada yang menutupinya. Antum lihat kadangkala ada mentari yang terang tapi ketutup awan yang tipis-tipis sehingga cahayanya itu tembus. Ada, kita melihat cahaya itu tembus. Nabi menyebutkan kondisi hatinya. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan aku benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali. Ahibati fillah, kalau itu Rasulullah SAW, bagaimana seharusnya kita yang tidak terjaga dari dosa? Dan bisa jadi
dosa itu kita lakukan di hati kita, ada dosa yang berupa hasad, iri, dengki, kemudian penyakit-penyakit hati yang merusak hati. Kalau kita nggak banyak-banyak istighfar, maka hati kita akan sakit. Ada yang sekarat hatinya, ada yang mati. Dan istighfar termasuk cara untuk membersihkan hati dan menyehatkannya kembali. Baik, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Haddatsana Ahmad ibn Yunus, telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibn Yunus. Qala haddatsana Zuhair, telah mengajarkan kepada kami Zuhair. Qala haddatsana Mansur anil Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla. Ini hadis dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla, dia adalah seorang tabi'in. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya Ibn Abi Laylah ini telah berjumpa dengan 120 dari sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan, Adraktu ishrin wa mi'ah min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar. Idza su'ila ahaduhum an syai' wadda anna akhahu kafah. Ibn Abi Layla mengatakan, aku berjumpa dengan 120 dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalangan Ansar. Kalau ditanya sesuatu, mereka itu berharap saudaranya yang menjawab. Artinya ketika ada pertanyaan, dia berharap ada orang lain yang menjawab pertanyaan itu. Ini termasuk adab. Ketika kita ditanya, mungkin kita tahu jawabannya, tapi mungkin ada orang lain yang mungkin bisa menjawabnya lebih baik. Maka kita arahkan. Ada ustadz yang lainnya, monggo, mungkin dia yang menjawabnya. Dan Ibn Abi Layla, Abdurrahman Ibn Abi Layla ini disebutkan jamaah, dia termasuk dari fuqaha, dari ahli fikih dan ahli ibadah. Dia pernah berkumpul dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dia juga ikut mendampingi Ali dalam peperangan Siffin. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah, pernah Ibn Abi Layla ini ditangkap oleh Al-Hajjaj bin Yusuf karena dia sempat ikut pemberontak pada waktu itu. Dan dia diminta untuk melaknat Ali bin Abi Thalib. Diminta untuk melaknat Ali bin Abi Thalib, tapi dia subhanallah berusaha untuk tidak melaknat Ali bin Abi Thalib. Ketika dia dipukul, disiksa, dia mengatakan laknatullah alal kadhibin. Dia diminta untuk melaknat, il'anil kadzabin, laknatlah para pendusta. Maka dia pun mengatakan laknatullah alal kadhibin. Kemudian dia mengatakan Ali ibn, dia berhenti sejenak. Lalu dia mengatakan Ali wa Abdullah ibn Zubair wal Mukhtar, tapi dia memisahkan dari laknat itu. Dia tidak melaknat Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, dari ahli ibadahnya Ibn Abi Layla ini, Al-Amash mengatakan, Kana Abdurrahman ibn Abi Layla yusalli. Abdurrahman bin Abi Layla ini kadang-kadang dia salat malam.
Fa idza dakhala ad-dakhil nama ala firash. Kalau ada orang masuk, maka dia tidur di atas ranjang. Dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Makanya sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, agar nggak ada yang lihat. Tapi kalau di rumah ternyata ada yang lihat, dia berusaha untuk cari tempat yang tidak terlihat pula. Mungkin di kamar lainnya. Dan Ibn Abi Layla kalau ada yang masuk, maka dia tidur. Dan setelah orang itu tidur mungkin, baru dia kembali melaksanakan sholat. Dia meriwayatkan dari Ka'ab ibn Ujrah. Qala mu'aqibat la yukhayyibu qailahunna atau mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Ada doa-doa nih yang tidak akan merugikan orang yang membacanya. Jadi orang kalau membaca doa ini mu'aqibat adalah kalimat yang berlanjutan. Barang siapa yang membacanya, maka dia tidak akan merugi. Disebutkan, dinamai mu'aqibat karena dibaca selesai sholat. Apa bacaan itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah. Rafa'ahu ibn Abi Anisa atau Unaisa wa Amr ibn Qais. Yang membaca ini, rafa'ahu artinya hadis ini disebutkan dari Ka'ab bin Ujrah. Dia tidak mengangkatnya kepada Nabi SAW, tapi perawi lainnya menjadikan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika seorang membaca ini jamaah, hatinya harus bersama dia. Bukan hanya zikir yang diulang-ulang, yang dibaca, terkadang dengan gerakan-gerakan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya hal itu akan merugikan dia. Jamaah rahimakumullah, bagaimana 100 ini dibaca? Apakah subhanallah dibaca 100 kali? Alhamdulillah dibaca 100 kali, la ilaha illallah dibaca 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, atau secara majmu' bacaannya jadi 100 kali. Maka ada beberapa penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang 100 kali yang dimaksud. Yang pertama, 100 itu dibagi 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ditambah Allahu Akbarnya 1 kali, 34. Jadi 33, 33, 34. Kemudian ada tambahan la ilaha illallah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah kalimatut tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka jadi 100 kali. Dan pendapat yang ketiga disebutkan tadi hadis Ka'ab bin Ujrah ini dibagi 4. Jadi subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali. Jadi semuanya jumlahnya 100. Atau kita membacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 25 kali. Jadi 100 semuanya. Jadi ucapan tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar yang lebih kuat pendapatnya adalah memang dibaca secara majmu'.
25 kali, 25 kali, 25 kali, 25 kali, jadi 100. Barakallahu fikum. Itu yang berkaitan dengan istighfar. Ini bacaan. Kalau dibaca, ada fadilah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Orang gak akan ngerugi yang membaca hal itu. Maka jangan tinggalkan. Selesai sholat, kadang-kadang ada orang yang langsung pergi. Baik, kalau engkau ada keperluan, engkau harus keluar. Paling tidak engkau membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu juga diperbolehkan. Nabi SAW mengajarkan untuk membaca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kalau memang sibuk, baca dalam kondisi masih duduk. Tapi kalau engkau bisa duduk lama, maka baca yang lebih sempurna. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke bab 278. Yaitu bab du'aul akh bi dhahril ghaib. Bab tentang doa saudara untuk saudaranya yang lain dalam kondisi dia nggak tahu. Kita tahu saudara kita sakit. Lalu kita mengatakan, Allahumma shfi fulan. Allahumma rabban nas. Adhibil bas. Ishfi fulan ya Rabb. Kita melihat fulan dalam kondisi kritis secara ekonomi. Susah hidupnya. Atau fulan sedang masuk ruang ujian. Lalu kita yang menanti dia di luar mendoakan dia. Apa yang akan kita dapatkan? Ahibati fillah, kita nih umat Islam bersaudara. Apapun madhabnya, selama tidak keluar dari agama Allah. Apapun kelompoknya, selama tidak melakukan kesyirikan dan murtad dari agama Allah ini, maka saudara kita. Tugas kita saling menasehatin dan saling mendoakan. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan mendoakan saudara kita dalam kondisi ghaib, dia nggak tahu. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Abdurrahman bin Ziyad qala li Abdullah bin Yazid sami'tu Abdullah bin Amr 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala asra'u du'a ijabatan du'a'u ghaibin li ghaib. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa ghaib untuk orang ghaib. Doa orang untuk orang lain tanpa kondisi dia mengetahui. Namun hadis ini secara sanadnya dhaif. Akan tetapi ada hadis-hadis yang lainnya yang menguatkan makna hadis ini. Bahwasanya ketika seorang mendoakan saudaranya tanpa dia tahu. Kalau antum mendoakan, Ustaz tolong doain Ustaz ya. Umpamanya ana doakan. Dia tahu. Ana mendoakan dia. Tapi bagaimana kita mendoakan saudara kita dalam kondisi dia nggak tahu kalau kita mendoakan dia. Antara kita sama Allah. Kita cari waktu-waktu mustajab. Nih. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr bin Muhammad. Qala haddatsana Abdullah. Qala akhbarana Haywah. Qala akhbarani Sharahbil ibn Sharik al-Ma'afiri. Annahu sami'a Abdurrahman al-Habli. Annahu sami'a As-Sanabihi. Annahu sami'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inna da'watal akh fillah tustajab. Ini sebuah athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar mengatakan sesungguhnya doa saudara untuk saudaranya ini fillah, untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara seiman, saudara seagama, doa itu dikabulkan. Ya enak San,
Ana doakan dia dikabulkan, dia yang hidup nyaman. Lebih baik ana mendoakan diri ana sendiri daripada mendoakan orang lain. Subhanallah. Kalau engkau mendoakan saudaramu, engkau akan mendapatkan apa yang kau pintakan untuk saudaramu. Maka mintalah yang terbaik untuk saudaramu. Doamu dikabulkan untuk saudaramu dan Allah akan ngasih kepadamu yang sama dengan apa yang kau pinta. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis lainnya. Dia mengatakan haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Yahya ibn Abi Ghunyah qala akhbarana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Abi Zubair an Safwan ibn Abdullah bin Safwan wa kanat tahtahu Ad-Darda binti Abi Darda. Nih, Safwan ibn Abdullah bin Safwan, dia itu suaminya Darda. Darda ini putrinya Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala qadimtu alaihim Syam. Nih, Safwan sedang datang ke Syam. Di sana fawajadtu Ummu Darda fil bait walam ajid Abu Darda. Dia ke rumah, dia mendapatkan Ummu Darda, mertua perempuannya, tapi dia tidak menjumpai Abu Darda. Abu Darda nggak ada. Ini jamaah adab seorang menantu. Sekali-kali engkau datang, jumpain mertuamu. Walaupun hanya sekedar untuk mengucapkan salam. Kalau engkau mampu membawa oleh-oleh sesuatu yang menyenangkan mertuamu, maka itu lebih baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat kebaikan. Yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apalagi buat orang tua dari istrimu. Karena ada yang kadang kala udah gak peduli sama mertuanya. Bahkan anak mertuanya ini, istri dia, mungkin dia zalimi. Safwan bin Abdullah menjumpai Ummu Darda. Qalat, mertua perempuannya bertanya, Ummu Darda, aturidul hajja al-am? Apakah engkau mau haji tahun ini? Mau berangkat haji nih? Tahun ini. Qultu na'am. Aku katakan iya, aku mau berangkat haji. Qalat fad'ullah lana bi khair. Berpesan nih mertuanya kepada menantunya. Minta doanya. Mohonkan kepada Allah untuk kami dengan kebaikan. Jadi ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Kalau sudah mati, jangan dimintain doa. Kenapa? Karena waktu mati dia perlu doa kita. Kita yang ngangkat jenazahnya. Kita yang memandikan orang yang mati tadi. Kita yang membungkusnya dengan kafan. Setelah itu kita mensolatinya. Kita yang mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Walaupun dia orang soleh. Tapi kalau sudah mati, jangan minta doa orang mati. Engkau yang hidup mohon tahu diri. Engkau yang mendoakan yang udah mati. Jadi tawassul yang disyariatkan, minta doa orang soleh yang masih hidup. Nah, nggak apa-apa. Nih, Ummu Darda minta doanya menantunya. Kalau nanti berangkat haji, jadi kalau ada orang berangkat haji lalu kita titip doa, minta doa, boleh. Datang. Karena orang itu masih hidup. Dan orang itu akan berangkat haji. Akan datang ke tempat-tempat mustajab. Dia akan berada di Arafah. Maka kita mohon untuk didoakan. Ummu Darda ketika meminta kepada menantunya untuk didoakan, dia menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, fa innan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa seorang muslim itu dikabulkan untuk saudaranya dalam kondisi saudaranya itu nggak tahu kalau dia didoakan. Kalau ana hadir, dia sakit, lalu ana mengatakan, ana pegang tempat yang sakit, lalu ana doakan dia, maka ini doa tidak bidhahril ghaib. Karena orang itu ada. Orang itu mendengarkan doa kita. Ummu Darda menyampaikan bahwa Nabi SAW menyebutkan doa saudara untuk saudara muslim tanpa kehadiran dia, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepalanya, kepala orang yang berdoa ini, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bimithl. Setiap kali itu orang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang telah ditugaskan untuk berada di samping dia akan mengatakan amin, dan bagimu seperti persis dengan apa yang kau pintakan buat saudara. Lalu apa yang kita pinta buat saudara kita? Kalau kita ngelihat dia belum punya mobil, doa, ya Allah, semoga fulan dikasih kendaraan yang bagus. Malaikat akan mengatakan amin, semoga engkau juga dapat kendaraan yang bagus. Ketika melihat saudaranya belum menikah, doakan saudaranya, ya Allah, fulan kesian belum menikah, semoga segera datang jodohnya. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimithl, dan bagimu sama yang seperti itu. Makanya buat jomblo-jomblo ini yang merasa kok sulit mendapatkan jodohnya, doakan saudaranya supaya cepat menikah. Engkau pun akan didoakan sama malaikat supaya cepat menikah. Ingat, doanya bukan ketika dia ada. Anda doakan dia, moga segera dapat jodoh. Enggak. Doakan ketika dia tidak ada. Karena itu lebih ikhlas dan lebih menghayati ketika engkau mendoakan saudaramu tanpa dia hadir. Qala falaqitu Abu Darda fi suq. Ini menantu akhirnya berangkat ke pasar. Di sana dia berjumpa dengan mertua laki-lakinya, Abu Darda. Faqala mithla dhalika ya'thuru 'anin Nabi SAW. Lalu Abu Darda juga sama menyampaikan, minta doanya, dan dia juga menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan doa untuk saudara kita sesama muslim. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tugas seorang hamba ketika itu, banyak-banyak berdoa. Tunjukkan kalau engkau perlu sama Allah. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melewatin kehidupan ini dengan sempurna. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Kita makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan musibah. Itu tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Sebagian di antara mereka mungkin terendam rumahnya. Sebagian terkena penyakit. Sebagian terdampak gempa. Apa saja kita lihat. Engkau melihat di jalanan ada orang yang susah hidupnya. Apa yang menghalangimu untuk mengangkat tanganmu lalu mengatakan kepada ya Allah, fulan mudah-mudahan dikasih rezeki yang halal yang baik ya Allah.
lihat di TV peristiwa banjir bandang yang menimpa saudara-saudaranya di beberapa daerah, di Bogor, di Banten umpamanya. Apa yang bisa engkau lakukan? Hanya menonton? Hanya bersedih? Apa nggak bisa engkau langsung mengangkat tangan mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Man ala kulli syai'in qadir, Allahumma anqid ikhwanal muslimin. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami, ya Allah. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting kau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk saudaramu. Dengan itu, engkau akan diselamatkan dari musibah, dari petaka yang telah menimpa saudara kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas tentang mendoakan saudara dalam kondisi dia tidak tahu kita mendoakan dia. Itu akan lebih mustajab, kita juga akan lebih ikhlas, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Barakallahu fikum. Kita kembali ke studio Raja Jakarta atau di Cilengsi lupa. Fadlah. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang pertama melalui line telepon. Kita coba angkat pertanyaan pertama. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Silakan Pak. Iya, yang saya ingin tanyakan mengenai doa kepada orang yang sudah mati tadi. Apakah sekiranya orang yang sudah mati itu di dunia selama hidupnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian kita berdoa untuknya supaya jangan disiksa oleh Allah atau dimasukkan ke surga, apakah itu akan dikabulkan oleh Allah? Baik. Iya. Baik. Demikian pertanyaan. Ya. Baik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Masya Allah jemaah. Iya. Kalau tadi kita bicara mendoakan orang lain. Gimana kalau orang lainnya sudah meninggal dunia? Dan ketika hidupnya, orang itu melakukan dosa. Apakah ada kemungkinan orang itu diampuni dosanya, kemudian masuk surga? Iya. Selama orang yang meninggal dunia itu tidak meninggal di atas kekufuran, tidak meninggal di atas kesyirikan, maka kita diperintahkan untuk istighfar buat dia. Berapa kali terus kita istighfar? Karena memohonkan ampun untuk orang lain yang sudah meninggal dunia, itu akan meringankan azab orang tersebut, bahkan dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Karena penghapusan dosa ini, yang pertama dengan taubat, istighfar tadi. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan musibah yang menimpa kita. Ada musibah-musibah. Yang ketiga dengan hukuman yang mungkin orang ini akan dihukum nantinya, sehingga dihapuskan dosanya dengan diadab di kuburnya umpamanya. Yang keempat dengan syafaat. Syafaat para nabi, syafaat orang-orang soleh, syafaat malaikat. Yang keenam dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka istighfar ini memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tersebut, agar Allah Azza wa Jalla merahmati orang tersebut. Selama orang itu tidak musyrik, maka hal itu diperkenankan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang ayah
yang telah meninggal dunia. Kemudian di hari kiamat, dia bingung mendapatkan posisi yang begitu indah. Padahal dia tahu bahwa dia pelaku dosa mungkin. Atau dia nggak pantas untuk mendapatkan apa yang dia lihat. Nggak sepantasnya. Maka ketika orang ini bertanya, "Anna li hadha?" Bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Hal itu karena istighfar anakmu untukmu. Oh, itu kan anak, Ustaz. Iya. Anak ini kalau istighfar nggak berhenti buat orang tuanya. Tapi kalau orang lain, mungkin dia hanya istighfar sekali, 2 kali, atau istighfar dia hanya ketika mensolatin jenazah, kemudian mengantarkan ke kuburan, kemudian ketika orang itu dikubur, dia mendoakan orang itu, beristighfar untuknya. Setelah itu selesai. Dia akan lupa. Mungkin selama-lamanya dia lupa karena dia punya kesibukan. Tapi anak yang soleh akan senantiasa ingat kepada orang tuanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan melalui pesan singkat yang pertama, Ustaz. Ketika kita mendoakan kebaikan, maka malaikat akan mendoakan kebaikan juga bagi kita, Ustaz. Namun pertanyaannya, Ustaz, apakah kita berdoa kejelekan untuk orang lain? Apakah malaikat pun akan mendoakan yang sama jeleknya untuk kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, ini menarik nih. Gimana kalau mendoakan keburukan buat orang lain? Hal yang pertama, kenapa kita mendoakan keburukan buat orang lain? Kalau kita dizalimi oleh orang tersebut, lalu kita mendoakan keburukan buat orang tersebut, maka nggak apa-apa kita mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin kita, itu diperbolehkan. Allah Azza wa Jal mengatakan, la yuhibbullahu. Tunggu ana bacain firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat An-Nisa ayat 148 Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Allah Azza wa Jal tidak menyukai ucapan-ucapan keburukan dari seseorang kecuali kalau orang itu dizalimi. Maka dia boleh menyebutkan keburukan orang ini kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Dan mendoakan keburukan buat orang itu. Wa kana Allahu sami'an alim. Allah itu maha mendengar dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dikerjakan. In tubdu khairan au tukhfuhu, kalau kalian menampakkan kebaikan, kata Allah, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan kebaikan, au ta'fu an su, fa innallaha kana afwan ghafura, fa innallaha kana afwan qadira. Kata Allah, kalau kalian memaafkan keburukan itu, maka sesungguhnya Allah itu maha pemaaf, dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Jadi kalau kita mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin kita, maka malaikat tidak akan mengatakan engkau juga mendapatkan seperti itu. Enggak. Tapi gimana kalau kita nggak dizalimi? Kita mendoakan keburukan buat orang itu karena hasad, karena iri, karena dengki, maka bisa jadi doa itu berbalik kepada dia. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk padahal saudara kita nggak berhak mendapatkannya. Karena antum hasad dan iri. Dan bisa jadi kita nih ngelihat ada orang iri, anak iri sama fulan.
Apakah iri dan dengki ana, ucapan-ucapan buruk yang lontarkan akan membuat fulan rizkinya berkurang? Bisa jadi rizki dia tambah banyak dan engkau tambah susah hidupnya. Cukup kesusahan buat dirimu melihat dia berbahagia. Kenapa kau nggak dibalik? Engkau doakan kebaikan buat fulan. Engkau iri sama fulan, ya Allah sakit hati sama fulan. Ya Allah mudah-mudahan fulan dikasih ini, dikasih itu, dikasih kebaikan. Malaikat akan mengatakan amin. Dan engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Dan Allah nggak mengabulkan doa kalau berisikan dosa. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Umu Raksan di Jakarta. Baik, silakan Umu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kalau saya ingin mengirimkan istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal, itu bagaimanakah lafal yang sesuai dengan tuntunan Rasul? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Taib. Berkaitan mengirimkan istighfar. Jadi bukan mengirimkan istighfar sebenarnya, tapi beristighfar. Karena ada perbedaan antara mengirimkan pahala dan berdoa buat orang tua. Mengirimkan pahala seperti orang sedekah diniatkan buat orang tuanya. Adapun beristighfar buat orang tua, apakah ada lafal tersendiri khusus untuk dibaca? Sebenarnya kalau kita melihat firman Allah di surat Al-Isra ayat 24, di sini Allah menyuruh kita berdoa buat orang tua kita. Waqul, kata Allah, dan katakan. Apa yang dikatakan dalam doanya? Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah merawatku ketika kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau minta ampun buat orang tuanya, seperti doa yang biasa kita dengar atau kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihi keduanya sebagaimana keduanya telah merawatku ketika kecil. Boleh enggak dengan lafal-lafal yang lainnya? Boleh, terserah. Seperti orang mau mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi. Astaghfirullah li abi wa ummi. Allah, aku mohon ampun buat ibu, buat bapak dan ibuku. Aku mohon ampun. Astaghfirullah li abi wa ummi. Seperti itu diperbolehkan. Doa apapun, permohonan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua dengan bahasa apapun, yang penting engkau harus yakin dengan apa yang kau baca. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Ingin bertanya Ustaz, ana rutin melakukan zikir pagi petang, saidul istighfar. Namun ana kadang masih melakukan maksiat. Dan jika ana sudah mendapatkan kepuasan dari maksiat tersebut, ana merasa menyesal dan langsung istighfar dan menangis saat itu juga. Namun di lain kesempatan ana melakukan
kemaksiatan tersebut lagi dan tobat lagi. Padahal Anda benar-benar takut dengan dosa dan takut dengan azab Allah, namun tidak bisa menahan nafsu syahwat, Ustaz. Anda takut apakah maksiat lalu tobat lalu maksiat lagi, seperti itu tobatnya akan diterima, dan Anda takut saat melakukan maksiat tersebut dicabut nyawanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Naam jemaah. Kalau bicara dosa, siapa yang tidak melakukan dosa? Semua berbuat dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Ketika engkau melakukan dosa, maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikutin amal keburukan dengan amal baik. Niatkan untuk tidak mengulangi. Hindari tempat-tempat kemaksiatan. Karena ada orang istighfar tapi nggak tobat. Artinya kalau di istighfar dikatakan adalah hanya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas yang telah dia kerjakan, dia istighfar, ya Allah ampuni Allah, aku telah berbuat dosa. Tapi dia nggak ada iktikad untuk berhenti melakukan dosa. Atau dia tidak punya niat untuk meninggalkan dosa di masa yang akan datang. Dia sekarang menyesal. Setelah dia mendapatkan kepuasan, udah. Dia merasa nyaman, nanti dia melakukan dosa itu kembali. Maka hendaklah dia kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan niat untuk tidak mengulangi. Karena kalau engkau menyesal dan meninggalkan perbuatan, tapi tidak bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa itu di masa yang akan datang, maka engkau belum bertobat. Sehingga dampak dosa itu tetap melekat di hatimu. Dan ini bisa jadi yang membuat engkau berbuat dosa lagi nanti. Berbuat dosa lagi. Maka niatkan untuk meninggalkan hal itu. Dan jangan menyesal, jangan tobat sambal. Tobat sambal itu ya hanya tobat sesaat. Pedas. Dia kepanasan, dia nggak mau lagi. Tapi nanti dia melakukan itu lagi. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kata Allah. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tatkala melakukan dosa besar atau menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa-dosa kecil, mereka mengingat Allah, ingat sama Allah. Kemudian mereka mohon ampun sama Allah karena dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid. Kalau kita lihat banyak istighfar yang dengan kalimat tauhid. Karena dia yakin siapa yang bisa mengampuni dosa. Apakah dengan aku datang kepada seorang ustadz, aku bayar ke ustadz itu bisa mengampuni dosaku. Datang kepada seorang yang alim, orang itu bisa mengampuni dosa kita. Nggak ada. Jadi di beberapa agama ada yang mereka mendapatkan yang dalam bahasa Arab disebut sukukul ghufran, sertifikat pengampunan dosa. Bayar, beli sertifikat, udah diampuni dosanya. Nggak ada. Seorang mukmin tahu, yakin tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa tersebut dalam kondisi mereka tahu. Namun ketika engkau melakukan dosa, cepat kembali kepada Allah. Dan hindari tempat-tempat atau faktor-faktor yang membuat engkau mengulangi dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Asrul di Maluku. Langsung dari Maluku. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang anak tanyakan Ustaz, bolehkah kita membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta di dalam sujud dan sebelum salam? Baik. Ya. Baik. Ya, yang kedua Ustaz, bagaimana adab-adabnya yang berdoa kepada Allah secara syar'i atau mohon ampun kepada Allah secara syar'i? Ada berapa syaratnya tobat itu Ustaz? Baik. Jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan menarik sekali jamaah. Tentang bolehkah kita membaca Sayyidul Istighfar ketika sujud atau sebelum salam. Sayyidul Istighfar sebagai sebuah doa boleh dibaca kapan saja, di mana saja, di tempat-tempat mustajab, di kondisi-kondisi mustajab, maka diperbolehkan seorang ketika sujud membaca Sayyidul Istighfar sebagai sebuah doa. Maka nggak masalah. Atau doa-doa yang lainnya dia mau baca. Rasulullah SAW mengatakan di penghujung sholat sebelum salam, "Falyatakhayar min khairid du'a." Hendaklah dia memilih dari doa-doa yang baik. Dan Sayyidul Istighfar termasuk doa yang terbaik. Maka boleh dia baca ketika itu. Jadi doanya bebas. Sehingga membaca Sayyidul Istighfar ketika itu diperbolehkan. Sujud juga seperti itu. Adapun pertanyaan tentang adab-adab doa atau adab-adab istighfar. Kalau bicara adab doa, banyak adab doa. Adab doa diantaranya adalah menghadap ke kiblat, mengangkat tangan. Ketika orang itu berwudu, maka itu akan lebih baik. Kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla. Memuji Allah dengan nama-namanya yang indah. Dengan sanjungan-sanjungan mengatakan Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kemudian dia mengakui dengan kondisi dia yang penuh dengan dosa. Setelah itu baru dia berdoa, dan dalam doanya dia juga bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara ada berdoa juga meninggalkan makan yang haram. Soalnya kalau engkau makan yang haram, doa-doamu akan banyak ditolak. Karena ada penghalang. Di antara penghalang doa tidak dikabulkan adalah makan yang haram. Adapun syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama ada beberapa. Yang pertama adalah menyesali. Ini berkaitan dengan masa lalu. Kemudian meninggalkan dosa itu pada waktu itu. Yang ketiga berkaitan dengan masa yang akan datang, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ada syarat keempat, yaitu minta dihalalkan kepada mereka. Kalau tidak, ya kembalikan. Ketika kita pernah mengambil barang mereka, maka kita kembalikan barang itu kepada mereka. Kalau kita pernah memukul mereka, pernah mencaci maki mereka, membuli teman-teman kita, maka tobatnya dengan cara minta maaf. Karena kelak pada hari kiamat yang berkaitan dengan hak Allah, Allah akan maafkan apabila Allah berkehendak. Yang berkaitan dengan hak manusia, maka Allah akan membiarkan terjadinya persidangan, tuntut menuntut antara manusia atas kesalahan yang dilakukan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ana di Purwakarta dan juga penanya yang lainnya terkait dengan membaca zikir dan istighfar Ustaz. Bolehkah sambil mengerjakan sesuatu yang lain Ustaz? Misalnya bibir berzikir tapi fokus ke kerjaan. Apakah zikir atau istighfar seperti ini diterima? Mohon penjelasannya Ustaz. nah, Masya Allah jamaah. Ya, berkaitan dengan zikir
dan istighfar. Sejatinya memang tidak harus membaca zikir dan istighfar itu dalam kondisi duduk. Akan tetapi, ketika orang itu bisa duduk, menghadap ke kiblat, dalam kondisi bersuci, itu akan lebih baik. Namun, ada kondisi-kondisi zikir dan istighfarnya dalam kondisi berjalan. Mungkin dia sedang di pasar. Makanya Allah katakan, selesai sholat Jumat, Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila sholat sudah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Silahkan selesai sholat, kalian bertebaran di muka bumi ini. Carilah karunia Allah Azza wa Jalla. Yang jadi pegawai mungkin habis sholat balik ke kantornya, yang jadi pedagang balik ke tempat jualannya, yang jadi mungkin jadi satpam, dia kembali ke tempat penjagaannya. Macam-macam nih kerjaan orang. Selesai sholat, mereka bertebaran di muka bumi. Allah berpesan, ingatlah kepada Allah yang banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bagaimana mengingatnya? Ya udah, dalam kondisi engkau melakukan pekerjaanmu, dalam kondisi engkau beraktivitas. Tapi istighfar itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di mulut kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena tadi udah kita sampaikan di hadis Sayyidul Istighfar, yang membaca Sayyidul Istighfar muqinan biha, yakin menghayati apa yang dia baca, itu yang akan diampuni. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah, kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Dan juga Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, hati yang main-main. Jadi kalau orang beraktivitas, dia menyapu, kemudian dia membaca zikir, subhanallah, nggak apa-apa. Jaga lisanmu agar basah, tapi jangan lupa, hati harus ikut. Karena kalau hanya zikir di lisan saja, nggak masuk ke dalam hati, ya seperti ucapan yang tidak bermakna. Ada orang yang zikirnya dari lisan, habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada sama sekali mohon ampun sama Allah. Lisannya aja yang mengatakan astagfirullah. Kemudian ketika membaca subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang dia ngelihat sana, ngelihat sini dengan subhanallahnya. Kalau hatinya menghayati ucapan dia nggak masalah. Tapi kadang-kadang dia mengucapkan subhanallah, pikiran dia di tempat lain. Sehingga sesuai dengan konsentrasi kita dalam apa yang kita kerjakan, fokus kita dengan apa yang kita ucapkan, maka disitulah pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi bukan sekedar kuantitas dari bacaan seseorang, baca subhanallah dia 33 kali, ada yang membaca subhanallah 10 kali, secara kuantitas lebih banyak yang 33. Tapi terkadang bicara kualitas, Allah yang lebih tahu, dan engkau pun mungkin merasakan mana yang lebih khusyuk dalam bacaan-bacaan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masuk kita pertanyaan terakhir di kesempatan kita di malam hari ini insyaallah Ustadz. Penanya dari Bapak Eben Tantung Tabalong di Kalimantan Selatan ingin bertanya terkait dengan menangis dalam beristighfar Ustadz. Karena saat saya beristighfar tidak pernah menangis Ustadz. Apakah bisa seperti ini dan boleh Ustadz, dan istighfarnya bisa diterima kalau tidak menangis? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, berkaitan dengan menangis ya ma. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang menangis dalam ibadah.
mereka dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau yang di dalam Al-Quran Karim, Allah menyebutkan kharru sujadan wa bukiya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka langsung sujud dalam kondisi menangis, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Sendirian dia mengingat Allah. Dia ingat dengan apa yang dia kerjakan. Dia mengingat dengan kebesaran Allah dan kelemahan dirinya. Nikmat-nikmat Allah dia ingat. Kemudian dia ingat dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka kemudian dia meneteskan air mata. Maka orang ini mendapatkan kedudukan yang tinggi sekali. Kita gimana? Kita nggak pernah menangis. Mungkin penyebabnya memang kita tidak khusyuk dalam bacaan kita. Karena kalau bicara taubat itu mengingat masa lalu, menyesalinya. Kemudian berbicara tentang kondisi yang sekarang. Kemudian berharap di masa yang akan datang kita terselamatkan dari dosa-dosa tersebut. Maka yang tidak menangis berusaha untuk menangis. Kalau belum bisa, menangislah karena engkau. Kenapa aku kok nggak bisa nangis ya Allah? Di antara mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi SAW, ainani la tamassahuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita nggak bisa nangis, nggak apa-apa, tapi berusaha kita untuk menangis. Rasulullah SAW pernah sholat, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Jenggotnya udah basah, pangkuannya basah, bahkan tanah yang ada di tempat Nabi SAW juga ikut basah karena tangisan Rasulullah SAW. Ketika Bilal bin Rabah melihat Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, Bilal bertanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau sampai seperti ini? Maka beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.